Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini kita belajar hidup sepenuhnya, karena hidup memang hanya sekali dan sangat berarti karena sangat singkat, maka harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang mengetahui apa yang terjadi di dalam proses batin dan proses psikologis kita. Ada di antara kita yang seringkali merasa tidak bahagia, malas, tidak bersemangat, padahal itu baru bangun tidur. Bangun tidur sudah nggak semangat, bangun tidur sudah merasa berat, terbebani, dan sebagainya, tidak bahagia. Nah, sebabnya apa? Kadang-kadang sebabnya kita tidak tahu. Karena baru bangun tidur sudah tidak bahagia. Belum ngapa-ngapain. Nah, kalau ada yang seperti itu, ada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa kita terbelenggu oleh beban-beban emosional di masa lampau. Biasanya, misalnya kita sakit hati dengan seseorang, atau terluka, atau membenci dengan beberapa levelnya. Karena orang lain, seseorang melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Mungkin kita diam saja, mungkin kita bisa memendamnya, mungkin kita melupakannya. Tapi badan kita ingat. Dan karena itu ketika kita mengingat peristiwa itu, kita masih sakit. Nah, kalau kita biarkan, lama-lama ini mengendap ke dalam bawah sadar. Secara sadar kita sudah nggak masalah. Karena juga mungkin tidak ketemu dengan orang itu lagi. Tetapi rasa amarah, rasa benci ini masih ada. Dan kemudian tenggelam dan mengendap di bawah sadar. Awalnya mungkin tidak apa-apa, tapi kemudian ini mempengaruhi reaksi kita kepada orang lain. Kalau ada peristiwa yang serupa, yang muncul adalah rasa sakit yang sama. Nah, ini artinya kita masih terbelenggu oleh peristiwa itu di masa lalu. Belum dibereskan. Dan karena ini adalah beban, rasa tidak suka, bahkan mungkin ada kebencian dengan beberapa levelnya, kita kemudian menjadi tidak bahagia, terbebani. Tapi kita nggak tahu kenapa. Nah, ini seringkali terjadi, salah satunya. Nah, kalau yang terjadi, kita bisa kembali ke peristiwanya, dan biasanya itu sudah lama, atau juga masih baru, tidak masalah. Kemudian kita mencoba menghidupkannya kembali, dan menerimanya, mengakui bahwa saya memang terluka, bahwa saya memang ada penolakan, ada sakit hati, ada keinginan untuk membalas. Diakui saja, kemudian diterima, dan kemudian diikhlaskan, dilepaskan. Toh itu sudah terjadi. Dan mungkin ada terjadinya sudah lama. Jadi tidak perlu membebani saya sampai saat ini. Maka melepaskan, mengampuni, itu seperti memutus rantai yang mengikat kita secara emosional dengan peristiwa negatif di masa lalu. Dan itu yang membuat kita kemudian tidak bisa lepas bebas. Bangun-bangun sudah merasa tidak bahagia. Kalau satu peristiwa it's okay. Kalau banyak-banyak lama-lama kita memang nggak ngerti lagi. Bahwa sadar bangun-bangun belum melakukan apa-apa, sudah nggak semangat, sudah berat rasanya, sudah tidak lepas, tidak antusias, tidak bahagia. Maka kita perlu meneliti perasaan-perasaan kita, mengamati proses psikologis yang terjadi di dalam diri kita. Kemudian supaya kita bisa mengerti. Langkahnya memang kemudian menghidupkan kembali, mengakuinya dengan jujur, menerimanya, dan mengatakan it's okay. Karena sudah terjadi, nggak bisa diapa-apain. Kemudian memaafkan, melepaskan. Saya tidak mau membawa beban-beban emosional masa lalu ke masa sekarang, ke masa depan. Diikhlaskan saja.
itu kemudian kita bisa menjadi lebih ringan. Kita lebih bebas. Kalau ketemu orangnya, kita sudah bisa lebih ringan. Atau ketemu peristiwa yang mirip, kita tidak terpicu untuk kembali terikat pada emosi masa lalu yang menyakitkan. Pada waktu itu kita kemudian lebih ringan, menghayati lebih bebas. Di situ ada bersih-bersih emosi di dalam diri kita. Maka setiap malam sebetulnya bisa dipraktekkan, ingat atau nggak ingat, sadar atau nggak sadar, mengakui semua peristiwa itu bagus, tidak bagus, baik, tidak baik, diterima. Kemudian disyukuri karena mengalami, dan kemudian dilepaskan. Yang baik dilepaskan, yang tidak baik juga dilepaskan. Karena besok itu sudah bab baru. Tidak perlu membawa-bawa apa yang sudah lewat. Nah, kita menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, dan kemudian lebih mampu untuk melihat yang positif. Di sini peranan mencintai itu menjadi penting. Mencintai dalam arti bukan hanya perasaan, tetapi sungguh-sungguh menerima, mengakui, kemudian melepaskan. Ketika kita mengampuni dengan cinta kasih yang benar, sebetulnya kita sedang memutus rantai belenggu yang mengikat kita pada emosi masa lalu yang negatif. Kita seringkali kalau terlukai ingin balas dendam, dan sadar atau tidak sadar sebetulnya mengharapkan yang menyakiti kita itu terbalas, entah oleh Tuhan, entah oleh semesta, entah oleh kita. Tapi sebetulnya itu belum menyelesaikan proses batin. Kalau toh yang melukai kita itu akhirnya mengalami penderitaan atau cobaan atau balasan menurut kita tetap tidak terbebas dari perasaan terbebani karena sakit hati, karena tersinggung, selama kita belum memaafkan. Karena kuncinya bukan apakah yang menyakiti kita itu terbalas, bukan itu. Tetapi apakah proses batin di dalam diri kita yang sakit itu sembuh. Yaitu dengan mengakui, menerima, melepaskan, mengampuni. Kekuatan cinta adalah kekuatan ilahi sendiri. Dan itu sangat powerful. Maka kalau kita bisa memproses itu setiap hari menjadi sebuah kegiatan rutin, lama-lama pikiran, batin, hati, perasaan kita itu bersih, lega. Tidurnya nyenyak, bangunnya seger, antusias. Dan ketika menemukan peristiwa yang mirip atau mengalami situasi yang kurang lebih sama, kita tidak terpicu untuk kembali mengingat emosi negatif yang melekat pada pengalaman itu. Dan di situ kita kemudian sembuh dari beban emosional di masa lalu. Memang prosesnya agak rumit, tapi sebetulnya sederhana, yaitu mengakui, menerima, melepaskan, mengikhlaskan, mengampuni dengan kekuatan cinta kasih. Karena itu adalah kekuatan Tuhan sendiri. Pasti bisa. Dan hidup kita menjadi lebih ringan. Saya jamin. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.